Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini, NIM 2019-14-35-18, kelas 4M, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Kode kehormatan kepramukaan. Kode adalah sandi, dan sandi adalah sesuatu yang disimpan atau sesuatu yang dirahasiakan hanya untuk diketahui orang dalam. Sedangkan kehormatan adalah rasa atau kesadaran yang timbul karena tahu akan harga diri, rasa untuk mempertahankan harga dirinya, atau rasa malu terbuat sesuatu yang dapat mengurangi harga dirinya. Kode kehormatan adalah sesuatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak budi dalam perbuatan baik yang tersimpan di dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Kode kehormatan gerakan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan dan kehidupan para anggota gerak kepramukaan yang merupakan ukuran norma atau standar tingkah laku kepramukaan. Sedangkan pramuka Indonesia kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah: 1. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota gerak pramuka setelah memenuhi syarat kepramukaan. 2. Tindakan pribadi untuk meningkat diri secara sukarela menetapkan dan mengamalkan janji. 3. Titik tolak masuk proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi mental, moral, ramah, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Kode kehormatan pramukaan dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah: 1. Alat proses pendidikan sendiri yang profes untuk mengembangkan budi pekerti luhur. 2. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan pramuka menentukan, menghayati, memenuhi sistem nilai yang miliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. 3. Landasan gerakan kepramukaan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan, kegiatan yang kegiatannya mendorong kepramukaan, menunggal dengan masyarakat, merangkul dengan masyarakat, bersikap demokrasi, saling menghormati, terus memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. 4. Kode etik organisasi dan suatu kepramukaan dengan landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota. Pembagian tanggung jawab dan menentukan keputusan. Kode kehormatan gerakan pramuka untuk masing-masing golongan usia berbeda-beda, disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani
masing-masing anggota. Anggota golongan gerak pramuka siaga tuh sampai 7 sampai 10 tahun. Janji dan Dwi Satya, Dharma dan Dwi Dharma. Penggalang 11 sampai 15 tahun. Janji, Trisatya, Dharma dan Dasar Dharma. Penegak 16 sampai 20 tahun. Janji, Trisatya, Dharma, Dasar Dharma. Pendaga 21 sampai 25 tahun. Janji, Trisatya, Dharma, Dasar Dharma. Anggota dewasa, janji, Trisatya, Dharma, Dasar Dharma. Kode kehormatan bagi kepramukaan. Siaga terdiri atas Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menempati dasar dharma. Dwi Dharma Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Sukarela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercayai. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contoh pengalaman dari kode kehormatan pramuka seperti gambar. Lambang kepramukaan. Lambang gerak pramuka adalah tanda pengenal terhadap yang mengikhlaskan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerak pramuka. Tunas kelapa adalah lambang dari Gerakan Pramuka Indonesia. Lambang ini diciptakan oleh almarhum Bapak Satya Adipuro, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pemerintah. Lambang ini pertama kali digunakan pada saat menyerahkan Panji Gerakan Kepramukaan pada tanggal 14 Agustus 1961, sehingga hari itu dinyatakan sebagai hari lahirnya Gerakan Kepramukaan di Indonesia. Lambang gerak pramuka merupakan seatbelt tunas kelapa sesuai dengan keputusan Khawatir Nasional nomor 06 KN-72. Menggunakan lambang pramuka, lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji bendera, papan, nama Khawatir atau satuan, tanda pengenal, dan alat administrasi gerakan pramuka menggunakan lambang tersebut. Dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan, untuk menanam sifat dan keadaan seperti yang bermaksud dalam arti
kiasan lambang tunas kelapa itu pada setiap anggota gerak pramuka. Setiap anggota gerak pramuka diharapkan mampu mengamalkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kepada masyarakat di sekelilingnya, sebab negosiasi pemuda yang menabung dalam gerakan pramuka diharapkan kelak mampu menjadi kader bangunan yang berjiwa Pancasila. Arti dan makna lambang gerakan pramuka adalah sebagai berikut. A. Sebuah giur buah kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan setiap pramuka ialah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, kuat, ulet, serta bertekad besar dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menempuh ujian dan sukarela untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Tunas nyiur atau disebut dengan tunas kelapa dalam keadaan tubuh dinamakan cikal. Mengkias bahkan setiap pramuka merupakan inti bagi langsungan hidup bangsa Indonesia. Syiur dapat bertumbuh di mana saja dan membuktikan besar daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana ia berada dan dalam keadaan dimanapun. Nyiur tumbuh menjulang harus lurus ke atas, dan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia mengkiaskan bahwa pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan harus mulia dan jujur serta tetap tegak, tidak mudah diombang-ambing oleh sesuatu. Nyiur tumbuh kuat dan erat dalam tanah, mengkiaskan tekad dan keyakinan pramuka yang berpegang pada dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata, ialah tekad dan meyakinkan untuk memperkuat diri guna menciptakan cita-cita. Nyiur ialah pohon berguna dari ujung atas hingga akar, mengkiaskan bahwa pramuka ialah manusia berguna dan membaktikan diri dan kegunaan pada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia serta umat manusia. Seragam pramuka dan atribut seragam pramuka. Pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikarenakan oleh semua anggota gerak pramuka, yang bentuk, corak, warna, dan tata cara memakai sesuatu dengan ketentuan. Fungsi pakaian seragam pramuka: A. Menumbuhkan rasa jiwa kesatuan dan jiwa kepramukaan, memberi latihan pendidikan tentang kerapian, kesederhanaan, keindahan, kesopanan, menanamkan harga diri, kebangsaan nasional, kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seragam pramuka siaga. Pramuka siaga putra seperti di gambar ini. Terus
Pramuka Siaga Putri. Seragam pramuka penggala, pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggala putra. Pasangan atribut atau penggala pramuka penggala putri. Seragam pramuka penegak dan pandega. Lampiran 2 Keputusan Kuitar Nasional Gerakan Pramuka nomor 1740. Seragam pramuka pembina, andalan dan majelis pembimbing putra dan putri. Seragam putra dan putri, seragam harian seperti gambar di samping. Anggota dewasa seperti juga seperti samping ini. Andalan dan majelis pembimbing putra dan putri dan putra adalah pakaian yang dikenakan anggota gerak pramuka pada waktu melakukan kegiatan pramuka harian. Pakaian seragam harian juga digunakan pada waktu mengikuti upacara. Setengah leher putra seperti di samping ini. Dibedakan juga simpul tali putri. Seperti kalau putri simpul pita, leher putri seperti gambar di samping. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.